jika seorang bersedekah, hendaknya dia niat untuk mendapatkan pahala akhirat. Tambahan harta tersebut itu otomatis. Namun tentunya seorang sulit untuk meniadakan tujuan tersebut dalam hatinya. Tidak mengapa jika seorang berniat bersedekah dengan harapan hartanya bertambah, tetapi tetap orientasi utama adalah untuk mendapatkan ganjaran akhirat yang jauh lebih banyak, tidak bisa dibandingkan dengan ganjaran duniawi. Maka tidak boleh seorang ketika bersedekah niatnya hanya untuk mencari dunia, hanya untuk hartanya dilipat gandakan. Tidak boleh, hukumnya haram. Siapa yang bersedekah niatnya hanya supaya hartanya banyak, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha, wa batilu ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal hanya ingin mendapatkan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan di dunia dan tidak akan dikurangi, tapi mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak kecuali neraka jahanam. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berhaji, ternyata orang berhaji ada dua model doa mereka. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia, di antara jemaah haji, ada yang berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia." Kebaikan di dunia. Mintanya dunia melulu. Kata Allah, "Fama lahu fil akhirati min khalaq." Maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sementara sebagian jemaah haji berdoa minta dua-duanya dengan berkata, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Ya Rabb kami berikanlah kebaikan bagi kami di dunia, rezeki dan yang lainnya. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah kami surga di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Maka seorang ketika bersedekah, orientasi utamanya adalah untuk meraih pahala di akhirat. Ganjaran dunia hanyalah sedikit, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Perkara yang kedua, pintu sedekah secara umum memang terbuka bagi orang-orang yang diberi kemudahan rezeki, lapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti orang yang rezekinya sedikit tidak bisa bersedekah. Orang yang rezekinya sedikit juga boleh bersedekah semampu dia. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Ittaqun naro walau bisyikki tamrah." Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Ibarat kau tidak punya di rumah kecuali hanya beberapa butir korma. Kau hanya bisa bersedekah dengan sepenggal korma, maka sedekahlah. Bahkan terkadang jika sedekah sedikit dengan tulus, maka lebih bernilai di sisi Allah daripada sedekah yang banyak. Dalam hadis yang hasan, kata Nabi SAW, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham." Sungguhnya satu dirham mengungguli 100.000 dirham. Satu dirham lebih dahulu daripada 100.000 dirham. Qalu kaifa dzalik? Para sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah satu dirham mengalahkan 100.000 dirham? Kata Nabi SAW, "Rajulun lahu dirhamani, fa akhadha ahadahuma fatasaddaqa bihi." Ada seorang yang punya harta cuma 2 dirham. Dia tidak punya harta kecuali 2 dirham. Ini bukan orang kaya. Lantas dia mengambil salah satunya, kemudian dia sedekahkan. Yang kedua, wa rajul lahu malun katsirun, fa akhadha min ardi malihi mi'ata alfin fatasaddaqa biha. Adapun yang orang kedua, dia punya harta banyak, sangat banyak, lalu dia mengambil 100.000 dirham dari hartanya yang banyak tersebut, kemudian dia bersedekah. Kata para ulama, kenapa 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham? Kalau kita bilang, kenapa 1.000 rupiah bisa mengalahkan 100.000 rupiah? Kenapa 1 juta bisa mengalahkan 100 juta rupiah misalnya? Karena yang punya 2 dirham tersebut, dia bersedekah dengan setengah hartanya. Dia bersedekah dengan setengah hartanya, sementara dia juga membutuhkan, maka ini nilainya di sisi Allah besar. Oleh karenanya, siapa yang diberi kemudahan untuk bersedekah, maka bersedekahlah. Kalau dia punya harta banyak, bersedekahlah dengan harta yang banyak. Jika dia punya harta tidak banyak, bersedekahlah dengan semampunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.